Halo, kembali lagi dengan saya Safri Arifudin Maser. Dan kali ini kita akan membahas buku Teori Konspirasi. Sebelum masuk ke dalam pembahasan buku Teori Konspirasi, alangkah lebih bagusnya kalau teman-teman subscribe dan berikan komentar. Apatah lagi, yang akan dibahas di dalam video ini adalah teori yang sangat kontroversial, yaitu teori konspirasi. Siapa tahu teman-teman memiliki pandangan atau pendapat yang berbeda, dan kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Dan siapa tahu kita bisa menemukan hal baru di sana. Buku Teori Konspirasi ini ditulis oleh seorang jurnalis bernama Abe Antara, dan dicetak untuk pertama kali pada tahun 2013 oleh penerbit Media Kita. Buku ini memiliki ketebalan halaman 356 dan mencakup 64 peristiwa atau 64 kejadian. Buku ini memiliki subjudul Peristiwa, Kasus, dan Isu Politik yang terjadi di Indonesia dan dunia. Peristiwa konspirasi di dalam buku ini dimulai dengan terbunuhnya Marsina dan ditutup dengan peristiwa konspirasi bisnis orang Yahudi. Konspirasi dalam dunia kita itu bukan hal yang baru lagi. Konspirasi sudah sangat sering kita temukan dalam sejarah peradaban kita. Nah, ada 3 konspirasi yang sangat terkenal dan sampai sekarang masih menjadi hal yang diperbincangkan dan diperdebatkan. Seperti misalnya konspirasi apakah bumi itu datar atau bulat. Teori konspirasi kedua adalah bahwa dunia dikendalikan oleh segelintir orang yang disebut dengan Freemason. Nah, ini biasanya digaungkan oleh kelompok-kelompok kanan atau kelompok-kelompok konservatif. Yang ketiga adalah konspirasi yang mengatakan bahwa Holocaust yang terjadi di Jerman oleh Hitler sesuatu yang disengaja oleh sekelompok kecil elit Yahudi agar orang-orang Yahudi di Eropa bisa memiliki alasan untuk berdiaspora kembali ke tanah yang dijanjikan di Yerusalem. Pertanyaannya, apakah kita sependapat dengan konspirasi-konspirasi tadi? Nah, sebenarnya apa konspirasi itu? Teori konspirasi adalah teori yang mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah sesuatu yang telah direncanakan sedemikian rupa oleh sekelompok kecil orang dengan rahasia. Tidak ada yang benar-benar kebetulan, karena selalu ada dalang di setiap peristiwa. Nah, orang-orang ini disebut dengan para konspirator. Teori konspirasi sendiri itu melahirkan 2 bentuk pengikut. Bentuk yang pertama, mereka yang percaya bahwa teori konspirasi melahirkan sebuah pandangan untuk melihat sebuah peristiwa dengan menggunakan fakta satu dengan fakta yang lainnya, yang kemudian melahirkan sebuah asumsi atau hipotesis. Apa yang dikemukakannya masih bisa ditemukan di dalam sejarah, tokohnya dan peristiwanya. Kemudian, yang kedua adalah penganut yang percaya bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi itu disangkut pautkan dengan hal-hal yang gaib atau hal-hal yang di luar nalar manusia. Misalnya, konspirasi yang membicarakan tentang UFO atau tentang kehadiran alien di bumi. Nah, pertanyaannya, kenapa banyak orang yang percaya dengan teori ini? Menurut data yang dilansir oleh Tirto, ini dikemukakan oleh 3 alasan. Tirto telah menerbitkan sebuah tulisan yang di dalamnya berisi penelitian dilakukan oleh beberapa lembaga. Alasan yang pertama, kenapa orang percaya dengan teori konspirasi? Penelitian yang dilakukan oleh Psikologi, Psikiatri, and Psikiatri Epidemiologi itu pada tahun 2017 mengatakan bahwa orang yang percaya dengan teori konspirasi adalah orang-orang yang berpendapatan rendah. Nah, ini sering sejalan dengan fakta yang biasanya mengatakan bahwa para penganut konspirasi adalah orang-orang yang nirliterasi. Kemudian fakta yang kedua atau hasil penelitian kedua itu dilakukan oleh University of Miami oleh Joseph Yusinski yang mengatakan bahwa orang yang percaya teori konspirasi biasanya adalah orang-orang yang kalah. Nah, kalau kita ingat kontestasi politik Pilpres yang membelah simpatisan politik menjadi 2 kubu, biasanya kubu yang kalah itu mengemukakan bahwa orang-orang yang menguasai Indonesia adalah segelintir orang yang disebut dengan 9 naga. Kemudian untuk penelitian yang terakhir, The Psychology of Conspiracy Theory pada tahun 2017 mengemukakan bahwa orang yang percaya dengan teori konspirasi adalah orang yang cenderung toleran terhadap hal-hal yang sifatnya kriminal. Jika kita mengaitkan 3 hal ini, kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang percaya teori konspirasi adalah orang yang tidak dekat dengan literatur-literatur yang sifatnya ilmiah. Apa yang membedakan teori konspirasi dengan teori ilmiah? Teori konspirasi, bangunan argumentasinya adalah karangan, sifatnya fiktif. Sesuatu yang dikarang-karang. Atau biasa orang berkelakar mengatakan bahwa
konspirasi itu adalah cocokologi, ilmu yang mencocok-cocokkan saja. Memang konspirasi adalah mencocokkan satu peristiwa satu dengan peristiwa yang lainnya, yang kemudian melahirkan sebuah asumsi. Bagaimana sebenarnya kita menyikapi sebuah teori konspirasi? Yang pertama, tentu kita harus membentengi diri dengan literatur ilmiah yang kuat. Karena jika tidak, kita akan terjebak dalam kubang konspirasi, bahkan kubang hoax. Karena kita tengah berada di dunia digital dengan informasi yang sangat banyak, luar biasa. Kalau kita tidak terbiasa membentengi diri dengan literatur yang kuat dan juga sebuah sikap kritis dan investigatif terhadap sebuah informasi, jangan sampai kita menjadi seorang penyebar atau pemroduksi hoax. Di dunia digital kita biasa kita menemukan banyak orang yang selalu tampil sebagai pahlawan informasi, mencari tahu terlebih dahulu fakta-fakta dari informasi tersebut. Informasi tersebut sudah disebarluaskan. Padahal perilaku tersebut sebenarnya perilaku yang tidak benar. Kita harus mencari tahu terlebih dahulu sebuah informasi sebelum disebarluaskan. Teori konspirasi ini sebenarnya tidaklah buruk-buruk amat. Berdasarkan buku yang ditulis oleh Abi Antara, seharusnya kita melihat konspirasi ini sebagai sesuatu yang membangkitkan daya nalar kritis kita. Apapun teorinya, pun misalnya teman-teman tidak sepakat dengan teori ini, jangan juga mengatakan bahwa teori ini adalah teori yang tidak bermanfaat. Karena bisa jadi teori ini melahirkan sebuah pandangan-pandangan baru dalam melihat sebuah peristiwa. Tetapi ingat, yang paling penting adalah kita harus lebih kritis dan investigatif terhadap apa yang kita baca. Jangan serta-merta kita menerima sesuatu yang kita baca tanpa melakukan cross-check atau perbandingan atau komparasi-komparasi dengan bahan bacaan lainnya. Kelebihan dan kelemahan buku ini adalah, kelebihannya di dalam buku ini menyuguhkan banyak peristiwa yang membangkitkan daya nalar kritis kita. Kekurangannya, judul yang digunakan tidak sesuai dengan isinya, karena judulnya bicara tentang teori tetapi isinya lebih banyak mengungkapkan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tentang sejarah konspirasi tidak ada, dan asal mula konspirasi tidak dijelaskan dengan secara holistik dan komprehensif. Jadi seperti itulah teman-teman teori konspirasi untuk video kali ini. Kalau teman-teman tidak sepakat seperti apa yang saya katakan di awal, silakan kita berdiskusi di kolom komentar. Nah, saya tutup dengan ungkapan yang saya temukan entah di mana yang mengatakan bahwa menjadi pandir itu tidak apa-apa jikalau kita yang pandir seorang diri. Tetapi kalau pandir dan kepandiran itu membuat banyak orang berbahaya, itu menjadi suatu persoalan. Sampai ketemu di video berikutnya.